Bab 590. Membunuhmu seperti membunuh ayam. Louis Lu menghentikan Ronnie Liao tanpa mengubah ekspresinya sedikitpun, karena situasi seperti itu sudah lama dia perkirakan. Tidak perlu terburu-buru. Apa yang baru saja kukatakan adalah bukti manusia. Mengenai apakah kamu percaya atau tidak, aku tidak peduli. Izinkan aku memberitahumu tentang bukti materinya. Kemarin sore setelah aku meninggalkan Sekte Spirit Sword, aku dikejar oleh beberapa orang. Adapun siapa yang mengiring mereka, kalian sendiri yang tahu di dalam hati kalian. Aku tidak akan repot-repot mengatakan lebih banyak, aku hanya ingin menekan satu hal. Saat aku bersembunyi dari pengejaran, aku menemukan seseorang memanipulasi pedang roh untuk menyerang diam-diam. Pedang itu panjangnya sekitar 3 kaki 6 inci, lebarnya 2,5 jari dan tubuhnya berwarna hitam pekat. Aku ingin bertanya pada kalian semua, apakah ada yang pernah melihat pedang semacam ini sebelumnya? Louis Lu menyapu pandangannya ke semua orang di sekelilingnya, dan ada banyak yang berdiskusi. Pedang roh sudah berbeda dengan pedang biasa. Mereka memiliki sifat spiritual yang melekat padanya dan merupakan harta yang sangat langka. Bagaimana bisa begitu mudah dilihat? Tidak ada yang pernah melihat sesuatu seperti yang dijelaskan oleh Louis Lu. Oleh karena itu, meskipun ada banyak diskusi di sekitar, tidak satupun dari mereka yang bisa memberikan jawaban yang pasti. Mata Louis Lu tertuju pada tubuh Tetua Yun dan berkata sambil menyeringai, "Bagaimana denganmu, apakah kamu pernah melihat pedang itu?" Wajah Tetua Yun tenggelam dan dia berkata dengan senyum dingin, "Maksudmu pedang roh itu dimanipulasi olehku? Maksudmu aku, seorang di Zochen tahap Gold Core, secara diam-diam menyerangmu, seorang junior? Itu yang aku maksud." Louis Lu menjawab, tetapi begitu kata-katanya jatuh, tidak perlu bagi Tetua Yun untuk mengatakan apa-apa. Teriakan dan makian dari sekitarnya datang seperti gelombang yang luar biasa. Lancang. Benar saja Louis Zhang gila. Beraninya kamu memfitnah Tetua Yun menyerang diam-diam, kamu benar-benar memiliki banyak keberanian. Hehe. Sampah sepertimu layak mendapat serangan diam-diam dari Tetua Yun. Apakah kamu memenuhi syaratnya? Sampah. Louis Lu tiba-tiba tertawa dingin, meraih mayat Jerome Sie dan melemparkannya ke arah pria yang baru saja berbicara, langsung membuat pria itu sangat ketakutan sehingga kakinya lemas dan dia tidak berani mengeluarkan omong kosong lagi. Benar-benar tindakan yang gegabah. Kemunculan Tetua Yun membuat keberanian mereka membengkak tiba-tiba. Sepertinya mereka telah melupakan adegan sebelumnya di mana Louis Lu membunuh Jerome Sie. Mereka masih berpikir bahwa dia masih di tahap awal foundation building seperti sebelumnya. Hanya ketika mayat Jerome Sie berguling ke kaki mereka, mereka tertampar bangun, dan langsung tidak berani berbicara lagi. Louis Lu mendengus jijik dan menatap Tetua Yun lagi, "Jadi pedang roh itu bukan milikmu. Jadi kamu juga belum pernah melihat pedang roh itu?" Wajah Tetua Yun menjadi jelek, sangat tidak puas dengan sikap Louis Lu yang menanyainya, tapi masih menahan amarahnya dan berkata, "Belum pernah melihatnya. Bagaimana mungkin dia bisa mengakui bahwa pedang roh itu adalah miliknya? Bukankah mengakuinya sama saja dengan mengakui bahwa dia telah mencoba untuk membunuh Louis Lu kemarin? Mengapa dia mencoba untuk membunuh Louis Lu kemarin? Karena Louis Lu telah menolak untuk menjadi muridnya. Bukankah ini kembali pada topik pemikiran yang sempit? Tetua Yun tidak sebodoh itu. Bagaimanapun juga, pedang bayangan miliknya belum pernah dia gunakan sejak dia mendapatkannya. Kemarin adalah pertama kalinya dia menggunakannya, dan orang-orang dari sekte pedang ini tidak tahu bahwa dia memiliki pedang roh ini. Sangat mungkin untuk mengatakan bahwa semua ini hanya Louis Lu yang mengada-ada. Namun, ketika topiknya sudah sampai pada titik ini,
Louis Lu berkata dengan senyuman penuh arti, jawabanmu ini memuaskanku, jadi pergilah ke neraka. Boom! Louis Lu tiba-tiba melancarkan serangan, tubuhnya berubah menjadi bayangan dan dia langsung bergegas ke depan Tetua Yun. Adegan ini di luar dugaan semua orang. Tetua Yun berada di Dzogchen tahap Gold Core. Louis Zhang ini tidak hanya tidak berlutut dan memohon belas kasihan, tetapi dia benar-benar berani melakukan gerakan memukul batu dengan telur. Dia benar-benar orang gila. Bagus sekali. Tetua Yun khawatir dia tidak akan menemukan waktu yang tepat untuk membunuh Louis Lu. Ketika dia melihatnya mengambil inisiatif untuk maju, dia mencibir dan niat membunuhnya meledak. Mantel kain biru lautnya tiba-tiba menggembung dan angin bertiup. Matilah untukku. Angin di telapak tangan Tetua Yun bergemuruh, energi sejati yang ganas menyatu menjadi pelangi yang panjang dan bergegas menuju Louis Lu bersama dengan segel telapak tangannya. Tetapi Louis Lu hanya tersenyum dengan acuh tak acuh dan menghantam dengan tinju lurus. Berani bersaing dengan diriku dalam pertarungan jarak dekat, siapa yang memberimu keberanian untuk melakukannya, dasar sampah tua. Louis Lu mengeluarkan tinjunya, energi sejatinya mengalir keluar, langsung menghancurkan cetakan telapak tangan yang mencolok itu. Seperti bulldozer, tinjunya meledakkan dan menghancurkannya sampai ke ujung dan akhirnya bertabrakan dengan telapak tangan Tetua Yun. Bang! Tetua Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan pupil matanya. Anak ini, kamu sebenarnya juga berada di Dzogchen tahap Gold Core. Menilai dari kekuatan energi sejati Louis Lu, itu memang Dzogchen dari tahap Gold Core. Tidak heran dia bisa membunuh Jerome Xie dengan mudah. Hanya saja, bagaimana itu mungkin? Anak ini jelas masih sangat muda. Mungkinkah di balik topengnya itu juga ada wajah yang sudah tua? Hanya saja suara dan bentuk tubuhnya dirubah menjadi seperti anak muda dengan sengaja menggunakan penyamaran. Bagaimana mungkin ada Dzogchen tahap Gold Core yang begitu muda? Tetua Yun sangat terkejut dan bingung, tetapi sebelum dia bisa berpikir lebih banyak, suara dingin Louis Lu Yun terdengar sekali lagi, itu saja. Kata-kata itu jatuh. Energi sejatinya berkumpul lagi dan tinju lain menghantam. Tinju ini langsung membuat Tetua Yun terbang, lengan bajunya langsung hancur, hanya menyisakan dua lengannya yang telanjang. Duk! Tetua Yun mendengus tertahan dan hampir memuntahkan seteguk darah, pupil matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Energi sejatimu, bagaimana bisa membawa hasrat pedang? Ledakan kekuatan Louis Lu di Dzogchen tahap Gold Core telah sangat mengejutkan Tetua Yun, tetapi siapa yang tahu bahwa energi sejati Louis Lu sebenarnya mengandung hasrat pedang, yang secara alami bahkan lebih mendominasi daripada Dzogchen tahap Gold Core biasa. Tidak mengherankan jika dia mengejutkan Tetua Yun. Louis Lu tidak membalasnya, tapi melirik ke samping dengan tatapan dinginnya. Orang di sebelahnya tidak lain adalah Fone Zhuang. Fone Zhuang berdiri dengan Tetua Yun barusan. Sekarang Tetua Yun telah dipukul mundur oleh Louis Lu. Jadi dia secara alami terekspos, dan sudah penuh dengan kengerian saat ini. Adegan ini, dia benar-benar tidak berani membayangkannya sebelumnya. Kamu pikir dengan anjing tua yang melindungimu, kamu tidak akan mati. Aku hanya mempermainkanmu. Kata-kata dari Louis Lu ini sepertinya adalah perintah terakhir dari Dewa Kematian. Saat dia selesai berbicara, dia menamparkan kepala Fone Zhuang hingga hancur berkeping-keping, bahkan tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Memang kenapa jika kamu memiliki pendukung, kamu tetap akan dibunuh seperti ayam? Bersambung.